Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan Kak Selfie. Jadi di video kali ini kakak akan ngebahas tentang seperti apa sih bentuk soal-soal dari UTBK Bahasa Inggrisnya. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang tipe-tipe soalnya, kakak akan memperjelas sedikit kalau di UTBK itu biasanya kalau untuk soal bahasa Inggris itu terdiri dari 8 sampai dengan 10 soal. Dan biasanya di setiap soalnya itu terdiri dari dua teks. Dua teks ini kita sebut dia sebagai full reading comprehension. Berarti emang full bacaan semua. Dan biasanya kalau di dalam teks-teks yang ditanyakan itu berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Jadi tergantung dari teksnya tentang apa. Jadi bisa disimpulkan kalau satu teks atau bacaan itu bisa terdiri dari 4 sampai dengan 5 soal yang ditanyakan. Nah, untuk UTBK English itu biasanya hal yang harus kalian lakukan untuk bisa familiar dan bisa menjawab soal-soalnya, kalian harus kenalan dulu nih sama tipe-tipe soalnya. Jadi selain memperdalam vocabularies-nya, kalian juga harus mulai familiar dengan tipe-tipe soal yang sering ditanyakan di UTBK Bahasa Inggrisnya. Oke, kita mulai dulu ya dari tipe soal yang pertama. Kalau kalian lihat tuh, di tipe soal yang pertama itu ngebahas tentang recognize the organization of ideas. Jadi maksudnya apa? Jadi biasanya kalau di dalam test reading itu seringkali akan ada pertanyaan tentang ide-ide dalam teks. Dan jenis pertanyaan itu meminta kalian untuk menentukan bagaimana ide-ide dalam paragraf tersebut dengan ide-ide lain yang ada di paragraf lainnya. Nah, kira-kira tipe soal apa yang sering ditanyakan? Jadi, kalau misalnya kalian menemukan soal-soal yang menanyakan tentang the second paragraph is, what is the main idea of the text, atau what is the topic of the passage, berarti dia menanyakan tentang ide pokok yang ada di dalam teksnya, atau menanyakan ide pokok yang ada di paragraf tertentu. Bisa the second paragraph, first paragraph, atau the third paragraph. Jadi itu adalah tipe soal yang menanyakan tentang ide-ide dalam bacaan atau teksnya. Kalau di soal yang kedua, itu menanyakan tipe soal tentang find and state details. Apa itu? Jadi biasanya di dalam test reading itu nanti, seringkali kalian akan diminta untuk menentukan jawaban yang tidak disebutkan atau tidak benar dalam teks. Jadi biasanya jenis pertanyaan ini akan ada 3 pilihan yang disebutkan yang ada di dalam teks, sementara satu pilihan itu nggak ada gitu. Jadi tugas kalian adalah menemukan 3 pilihan yang benar dan memilih salah satu pilihan yang menjadi jawaban yang ada di dalam soal. Nah, kira-kira tipe soal apa nih yang sering ditanyakan kalau ngomongin tentang find and state detail? Tipe soal yang sering ditanyakan itu, kalian bisa lihat yang pertama ada which of the following is not true about the word gadget? Which of the following is not mentioned in? All the following are true about plasma exam. Which of the following is not stated about whole blood? Or which of the following is not true about Nelly Bly? Jadi kata kuncinya kalau ngebahas tentang tipe soal yang menanyakan tentang find and state detail, atau kalau dalam bahasa Indonesianya menanyakan tentang pernyataan yang gak sesuai, maka kalian harus ingat tipe soal yang ada kata not true di dalamnya atau not state. Kalau udah ada pertanyaan seperti itu, berarti kalian disuruh untuk mencari pernyataan yang gak sesuai dengan yang ada di dalam teksnya. Selain not true dan not state, kalian juga harus ingat kata kunci except. Except itu artinya kecuali. Berarti dari situ kalian akan disuruh mencari pernyataan yang nggak ada di dalam teks atau pernyataan yang nggak sesuai dengan teksnya, gitu ya. Oke, next ke tipe soal berikutnya. Nah, tipe soal berikutnya ini menanyakan tentang find pronoun reference. Jadi di dalam reading itu biasanya seringkali juga diminta untuk menentukan sebuah pronoun yang ada di dalam kalimatnya. Cara untuk menentukannya itu berarti kalian harus bisa melihat kalimat sebelumnya atau kata-kata sebelumnya. Jadi pronoun ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai kata ganti. Jadi ketika kita membahas sebuah topik,
yang di dalamnya itu ada tokoh, dan di kalimat berikutnya kita akan mengganti nama tokoh itu dengan kata ganti lain seperti mereka, dia. Nah, yang akan ditanyakan adalah siapakah mereka dan dia yang dibicarakan? Maka cara untuk menemukannya kalian harus melihat kalimat atau kata-kata sebelumnya. Nah, tipe soalnya kalian harus ingat ya. Yang pertama biasanya ngebahas tentang the pronoun they in line 4 reverse to, atau pertanyaan kedua the pronoun it in line 6 reverse to. Jadi kalau sudah ada kata reverse berarti dia menanyakan tentang kata rujukan atau kata ganti yang dibahas itu siapa. Kalau dia berhubungan dengan kata ganti orang seperti they, him, her, us, ours, berarti kita membicarakan tentang people. Bisa juga tentang apapun itu. Tapi kalau kita ngebahas tentang it, this, that, berarti itu bisa membahas tentang benda atau bangunan atau benda mati lainnya, gitu ya. Next, kita lihat type berikutnya. Type berikutnya ngebahas tentang indirectly answer question. Berarti ini meminta kalian untuk mencari jawaban yang tidak secara langsung disebutkan di dalam teks. Berarti ini bisa kita sebut sebagai pertanyaan yang tidak tersurat atau bahasa lainnya pertanyaan yang tersirat. Nah, tipe soalnya nanti biasanya seperti contoh yang kakak share ini. Pertama, it can be inferred from the passage that an example of the animal mentioned in line 12 until 13 might be, or it is implied in the passage that, or which of the following is implied in the passage. Jadi kata kuncinya di inference dan implies. Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, berarti kalian disuruh untuk mencari sebuah kesimpulan dari bacaan yang ada di dalam teksnya. Ya, cara untuk menemukannya yaitu tadi ada dua. Pertama dalam bentuk implied detail question dan transition question. Maksudnya ada kesimpulan yang bentuknya tersurat berarti ada di dalam bacaan, dan kesimpulan dalam bentuk yang tersirat tidak ada di dalam bacaan tapi readers atau pembaca paham maksudnya apa. Oke, kita move dulu. Nah, di tipe soal berikutnya kita punya namanya vocabulary question. Jadi di dalam test reading itu akan ada sejumlah soal tentang vocabularies atau kata-kata, dan seringkali biasanya jawabannya itu sudah ada di dalam teksnya. Tapi untuk bisa menemukannya kita harus menemukan definisi dari kata kunci yang ada di dalam teks itu sendiri. Jadi ini emang benar-benar berhubungan dengan kemampuan kalian untuk memahami vocabularies yang sering muncul di dalam soal-soal UTBK-nya. Caranya gimana? Kalian harus rajin-rajin latihan soal untuk familiar dengan kata-kata yang sering ditanyakan. Nah, tipe-tipe soalnya itu seperti di soal yang pertama, in behaviorism, in line 2, as a psychologist in concern with, or the word vividly in line 6 is closest in meaning to. Berarti kata kuncinya adalah kalian harus mengingat kata-kata yang di mana kalau ada soal yang berhubungan dengan closest meaning, similar meaning, or concern with or concern mean, berarti tipe soal ini menanyakan tentang sinonim dari kata yang ditanyakan. Jadi ini berhubungan dengan basic vocabularies yang kalian punya. Bagi yang belum punya basic vocabularies, kalian bisa mulai untuk sering-sering latihan, sering-sering familiar dengan teks-teks yang ada di UTBK-nya. Karena untuk soal yang berhubungan dengan sinonim ini selalu terupdate. Jadi nggak fokus di satu kata aja, tapi bisa banyak kata yang ditanyakan. Jadi alangkah baiknya kalian memang benar-benar harus familiar dengan kata-kata yang sering muncul di dalam soalnya. Oke, jadi tadi kita udah berkenalan dengan 5 tipe soal yang sering muncul tadi, dari mulai vocabulary question, find answer detail, terus juga tentang ideas, terus juga ada tentang pernyataan yang sesuai yang nggak sesuai, dan juga pronoun atau kata gantinya. Jadi kalian harus mulai familiar ya dengan 5 tipe soal yang udah kakak share tadi barusan, dan semoga kalian juga paham dengan apa yang kakak jelaskan untuk 5 tipe soal yang udah kakak jelaskan.